Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan yang berjudul Paper Supply Chain yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Rahmat Nur Soleh, NRP 1930-10123. Yang kedua ada Muhammad Ridwan, NRP 1930-10124. Yang ketiga ada Diki Aditya Pratama, NRP 1930-10125. Yang keempat ada Salma Yusoluna, NRP 1930-10126. Yang kelima ada Dery Tri Septiadi, NRP 1930-10127. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Banyaknya terjadi kejahatan yang dialami khususnya terhadap kaum wanita yang terjadi baik di siang hari maupun malam hari. Dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan diri sehingga tidak ada persiapan untuk melindungi diri kapanpun dia membutuhkannya. Oleh karena itu, dari kami menciptakan produk tambahan dari paper spray, mulai dari gantungan kunci dan alat pelindung diri. Guna bertujuan untuk bisa melindungi diri dari hal-hal kejahatan. Paper spray keychain digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Pria maupun wanita di segala usia. Paper spray berguna untuk melindungi diri dari kejahatan. Selain untuk melindungi diri dari kejahatan, paper spray juga bisa berfungsi untuk gantungan kunci dan bahannya juga terbuat dari plastik sehingga aman dari sinar matahari dan juga aman untuk digunakan. Yang selanjutnya ada deskripsi produk. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Rahmat tadi, deskripsi produk untuk paper spray ini, kita mempunyai produk pembanding, yaitu paper spray awal, seperti yang ada di gambar, lalu ada inovasi paper spray chain yang kami kembangkan. Pada paper spray awal bisa dilihat tidak adanya fungsi tambahan seperti gantungan kunci, jadi hanya ada paper spray-nya aja. Lalu setelah itu paper spray ini kami kembangkan dengan menambahkan fungsi tambahan yaitu gantungan kunci. Selain itu juga bahan yang terdapat dalam paper spray chain ini terdiri dari bahan plastik sehingga aman untuk digunakan oleh semua kalangan. Lalu untuk warna dari produk ini kami custom se-unisex mungkin sehingga bisa dipakai untuk kalangan wanita maupun pria. Selanjutnya ada aspek pasar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada segmenting. Paper spray chain yang diproduksi diedarkan hanya di daerah Kota Bandung. Diedarkan melalui agen-agen yang berbeda. Yang kedua ada targeting. Paper spray chain aman digunakan untuk kalangan 17-35 tahun, namun tidak aman untuk dipakai untuk anak di bawah umur. Ya, yang selanjutnya ada positioning. Paper spray chain ini diproduksi seberkualitas mungkin dan ditetapkan dengan harga yang terjangkau agar semua kalangan bisa menggunakan paper spray chain ini. Baik, di sini ada aspek teknik juga di mana lokasi produksinya itu di Gang Haji Ridho nomor 7174B Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk bahan produknya sendiri itu kita menggunakan dua bahan, yaitu bahan untuk paper spray-nya sendiri untuk inovasinya tersebut. Sedangkan untuk sumber daya manusianya, pada perusahaan yang kami buat meliputi direktur, wakil direktur, bendahara, pemasaran, dan produksi. Adapun mitra yang terlibat dengan supplier untuk bahan baku keychain. Bisa dilanjut. Oke, bismillah. Untuk aspek finansial, itu terdiri dari modal investasi, modal kerja, neraca, perkiraan laba rugi, harga pokok penjualan, cash flow, yang terakhir cash flow.
Untuk modal investasi sendiri, yang pertama itu untuk biaya praoperasi. Biaya praoperasi ini meliputi izin-izin seperti izin badan usaha, izin bangunan, dan izin hal lain-lain. Untuk izin badan usaha ini dari kami mengestimasikan 500.000, izin bangunan itu menyesuaikan, dan izin hal lain-lain itu 300.000. Jadi jumlah biaya praoperasi itu 800.000. Kemudian untuk modal investasi juga ada harta tetap. Yang pertama tanah, bangunan, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, dan perlengkapan transportasi. Untuk tanah, bangun, dan mesin peralatan itu harganya menyesuaikan, dan perlengkapan kantor pun harganya itu 500.000, perlengkapan transportasi harganya 200.000, sehingga jumlah harta tetap itu 700.000. Untuk kebutuhan modal investasinya tersebut adalah 1.500.000, sama dengan modal pinjaman seperti itu. Kemudian untuk modal kerja sendiri meliputi gaji, biaya bahan per bulan, dan biaya umum. Untuk gaji sendiri meliputi pimpinan, staf, serta tenaga kerja, yang dimana kami mengestimasikan harga sekitaran 3 juta seperti itu. Dan untuk biaya bahan per bulan meliputi bahan baku, bahan pembantu, dan bahan lain-lainnya. Di mana bahan baku ini mengestimasikan harga 1.500.000, dan bahan pembantu sekitar 300.000, serta bahan lain-lain itu 100.000. Nah, untuk biaya umumnya itu sekitaran 250.000, biaya pemasarannya sekitar 500.000, biaya air itu menyesuaikan, biaya listrik 100.000, biaya telepon 100.000, biaya alat tulis kantor 150.000. Jadi kebutuhan modal kerja tersebut adalah 6 juta. Untuk kebutuhan modal kerja 3 bulan itu sekitaran 18 juta seperti itu. Lanjut ke poin neraca. Untuk poin neraca sendiri terdapat aktiva dan pasiva. Aktiva ada aktiva lancar. Yang pertama kas, bank, dan piutang. Untuk kas sendiri sekitaran 10 juta, dan bank itu menyesuaikan, dan piutang itu 200.000. Kemudian persediaan barang jadi itu sekitar 2 juta, kemudian iklan 100.000, dan sewa menyewa itu sekitar 200.000, sehingga jumlah aktivitas lancar totalnya 12.500.000. Kemudian untuk pasifa jangka pendeknya ada 3, yaitu utang dagang, utang listrik, dan utang gaji. Untuk utang dagang sendiri sekitaran 700.000, utang listrik sekitaran 100.000, dan utang gaji sekitaran 400.000, sehingga jumlah pasifa jangka pendek sekitaran 1.200.000. Dan kemudian untuk aktiva tetap tanah, bangunan, mesin, alat transportasi, perlengkapan kantor. Untuk tanah, bangunan, mesin itu menyesuaikan, dan alat transportasi itu sekitaran 200.000, perlengkapan kantor sekitaran 500, sehingga jumlah aktiva tetapnya itu 700.000 seperti itu. Sehingga aktiva lancar dan aktiva tetap itu sekitar 13.200.000. Untuk pasifa jangka panjangnya ada kredit investasi dan kredit supplier, serta modal. Untuk modal tersebut ada modal setor, cadangan, dan sisa laba rugi. Untuk modal setor sekitaran 12 juta, sehingga sisa laba ruginya adalah 13.200.000. Dan untuk perkiraan laba rugi pada bulan ke-1, untuk pendapatan sekitar 6 juta, harga pokok penjualan sekitar 3.750.000, laba kotor itu 2.250.000, kemudian biaya usaha 500.000, laba operasi sekitar 750, biaya bunga sekitar 150.000,
laba sebelum pajak sekitar 1.600.000, kemudian pajaknya sekitar 600.000, dan laba bersih sekitar 1 juta. Untuk harga pokok penjualannya ada biaya langsung, terus upah langsung, biaya overhead lainnya. Hingga untuk biaya langsungnya persediaan awal sekitar 100.000, ditambah pembelian sekitar 1.900.000, sehingga bahan yang digunakan untuk produksi yaitu 1.900.000. Upah langsungnya adalah 3 juta. Untuk biaya overhead lainnya di upah langsung meliputi upah tak langsung yaitu 250, untuk penyusutannya 80.000, biaya overhead pabrik lainnya itu 370.000, ditambah persediaan awal produk dalam proses yaitu 5.600.000, dikurangi persediaan akhir produk dalam proses itu 3.700.000, kemudian ditambah persediaan awal produk selesai yaitu 3.900.000, dikurangi persediaan akhir produk selesai yaitu 3.750.000, sehingga harga pokok penjualan sekitar 3.750.000 seperti itu. Untuk cash flow-nya saldo awal itu kas masuk. Untuk saldo awalnya 12 juta, kas masuk meliputi penerimaan pinjaman sekitar 7.500.000 dan pendapatan sekitar 1 juta. Jadi jumlah kas masuk itu sekitar 20.500.000. Dan untuk kas keluarnya itu ada investasi, pembelian bahan, upah, serta biaya umum lainnya. Untuk investasi tersebut sekitaran 6 juta, pembelian bahan sekitaran 1.900.000, upah sekitaran 3 juta, dan biaya umum lainnya sekitar 800.000. Sehingga jumlah kas keluarnya 11.700.000. Dan yang terakhir ada cash flow yaitu aktivitas hutang ini meliputi kredit pengembalian hutang selama 1.50, sehingga jumlah sisa hutangnya itu 3.750.000. Mungkin sekian dari saya, Bangga dilanjut Kang Rahmat. Ya, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.